ini ya, penggunaan ilmu mekanika tanah ya. Nanti untuk perencanaan fondasi tadi sudah saya jelaskan, untuk perencanaan perusahaan lapisan dasar jalan tadi ya, atau pavement design, ada perencanaan struktur di bawah tanah, terowongan, basement, dan dinding penahan tanah ya. Kemudian perencanaan galian, perencanaan bendungan. Ini semua harus saudara harus kenal dulu tanah itu perilakunya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Nah itu ya. Jadi tujuan saudara belajar ini adalah untuk itu, ya, untuk mengenal lebih baik bagaimana perilaku dan sifat-sifat daripada tanah, gitu ya. Kemudian ini tadi sudah ya. Kalau ditanya tanah itu apa, nah ini ya. Nah, tanah itu ya komponen daripada tanah sendiri ada 3 sebetulnya, yaitu butiran atau agregat yang terdiri dari mineral-mineral padat yang tidak terikat secara kimia satu sama lain. Ya, nah, makanya tadi saya tanyakan apakah semester kemarin sudah ada mata kuliah geologi teknik gitu ya. Nah, di geologi teknik, nah di sana dijelaskan bahwa kalau mineral-mineral padat itu terikat atau tersementasi maka menjadi batuan. Ya, tapi kalau mineral-mineral padat itu tidak tersementasi atau tidak terikat maka disebut dengan tanah. Oleh karena itu, kalau saudara mengambil segenggam tanah di luar gitu ya, di lapangan itu, maka saudara akan bisa memisahkan di situ ada butiran-butiran tanah, ada zat cair mungkin ya, ada rongga-rongga atau gas, yaitu yang berisi ruang-ruang kosong. Jadi komponen dari tanah itu ada 3. Yang pertama adalah agregat, butiran, yang mana butiran itu tidak tersementasi, cirinya itu. Jadi nanti ini biasanya istilah ini nanti sering keluar di UTS ya nanti. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana atau apa definisi tanah, maka yang harus saudara jawab adalah bahwa harus ada 3 komponen ini ya. Yang mana agregat ini ciri-cirinya adalah tidak tersementasi. Jadi harus ada istilah itu yang saudara tuliskan. Artinya tidak terikat atau tidak tersementasi. Ya, jadi ada agregat, butiran, ada zat cair. Zat cair itu bisa air, bisa minyak kalau pada kedalaman tertentu, seperti itu. Dan ada ruang kosong atau void. Ya. Kemudian ya ini tadi sudah. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Ya. Kemudian asal-usul tanah, secara garis besar tanah itu atau tanah itu sendiri sebetulnya adalah produk pelapukan dari batuan. Ya. Jadi secara geologi, dalam waktu geologi, artinya waktu geologi itu waktu yang sangat panjang, suatu batuan itu bisa melapuk. Ya. Melapuk kenapa? Nanti di slide berikutnya ada kenapa kok melapuk ya? Jadi melapuk itu bisa secara mekanis, bisa melapuk secara kimiawi ya. Jadi kalau batuan itu melapuk dan tidak tersementasi, artinya pecah menjadi fraksi kecil-kecil, maka disebut dengan tanah ya. Nah, di sini ada 2 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah tanah yang yang terjadi oleh penumpukan produk pelapukan batuan di tempat asalnya. Artinya di situ dulu ada batuan, kemudian melapuk, kemudian tanahnya tidak kemana-mana, maka disebut dengan tanah residu, ya, tanah residu. Yang satunya lagi tanah yang terjadi oleh produk pelapukan yang kemudian terbawa ke tempat lain. Jadi setelah melapuk tanahnya tanahnya pindah tempat. Jadi pindahnya bukan karena dibawa truk, bukan. Tapi karenanya mungkin terbawa oleh air, hujan misalkan. Tanahnya tadinya batuan melapuk, kemudian di situ ada salju, ada gletser. Nah, itu kemudian tanahnya terbawa gletser ya ke tempat lain. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi tanahnya melapuk kemudian terbawa ke tempat lain oleh sesuatu kejadian tertentu ya. Ini disebut dengan tanah sedimen atau transported soil. Jadi secara garis besar ada 2, yaitu tanah residu dan tanah sedimen ya. Kalau tanah residu itu
batuan melapuk tidak kemana-mana, jadi tetap di situ. Yang satunya tanahnya batuannya melapuk, kemudian terbawa ke tempat lain, disebut dengan tanah yang sedimen. Ya, ini sekedar mereview ya. Kalau kemarin saudara ikut mata kuliah geologi teknik, nah di sana salah satu materinya adalah diajarkan siklus batuan dan tanah. Ya, mungkin dulu ya waktu di SMA ya mungkin ada nggak tahu di mata pelajaran apa ya, bahwa secara garis besar batuan itu kan ada 3 ya, ada batuan beku, ada batuan sedimen dan batuan metamorf ya. Jadi ada igneous rock, ada sedimentary rock, dan ada metamorphic rock ya. Jadi ada 3 batuan, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ini sebenarnya review ya, karena ini diajarkan secara lebih detail di mata kuliah geologi teknik sebetulnya ya. Kemudian ini nanti saudara bisa baca sendiri karena nanti ada satu tugas yang saudara nanti harus menulis terkait dengan ini. Nanti saudara bisa baca-baca sendiri gitu ya. Kemudian ini tadi asal usul tanah tadi sudah sebetulnya di sana ya, ada apa? Residual soil dan transported soil tadi ya, saya skip saja. Kemudian ya ini adalah tanah yang apa namanya? Tanah yang transported tadi, yang apa? Yang setelah melapuk terbawa ke tempat lain tadi kan medianya ada beberapa ya. Medianya ada beberapa. Jadi setelah melapuk pindah tempat. Yang menyebabkan pindah itu apa? Ya. Nah, di sini terkait dengan yang menyebabkan pindah berbeda-beda, maka namanya juga nanti berbeda-beda. Ya. Jadi kalau tanah setelah melapuk itu terbawa ke tempat lain dan terdeposisi oleh gletser, maka disebut dengan tanah glasial. Ya, jadi tanah glasial itu adalah tanah yang setelah melapuk terbawa ke tempat lain oleh sungai es atau gletser. Itu disebut dengan tanah glasial. Ya, kalau yang membawa ke tempat lain air sungai misalkan, maka disebut dengan tanah aluvial. Ini ya, tanah aluvial. Kalau yang membawa ke tempat lain adalah danau, ya, maka disebut dengan tanah lagustrin. Ini ya, ini tanah lagustrin itu adalah tanah yang melapuk kemudian pindah tempat ke tempat lain akibat adanya pergerakan air di danau. Ya. Kalau terbentuk karena terdeposisi di laut disebut dengan tanah marine. Jadi kalau terbentuk karena terangkut oleh angin disebut dengan tanah aeolian. Ya, jadi tanah aeolian ini adalah tanah yang setelah melapuk kemudian berpindah tempat oleh karena terbawa angin. Ya. Kemudian ini kalau kita lihat kalau bumi itu digambarkan sebagai lingkaran seperti ini, maka ketebalan dari bumi itu sangat tebal sekali ya. Ini berapa kilometer gitu. Sebetulnya ilmu yang kita pelajari itu hanya tipis-tipis saja di permukaan yang paling luar ini. Tipis sekali. Mungkin nggak bisa digambarkan kalau kita bandingkan dengan tebalnya dari inti bumi ke permukaan kulit bumi ini. Tanah itu nggak terlihat sebetulnya di ini karena saking tipisnya. Ya, saking tipisnya. Jadi harapan saya kemarin saudara sudah memperoleh gambaran mengenai geologi teknik ini, yaitu ya, jadi dijelaskan mengenai bagaimana batuan dan sebagainya. Kalau ternyata tidak, ya saudara nanti bisa mempelajari sepintas dari slide yang saya berikan ini, gitu ya. Nah nanti ini yang disebut dengan tadi siklus batuan dan tanah itu ya. Jadi tadi secara garis besar ada 3 macam batuan, yaitu batuan beku, igneous rock, ya, ada batuan sedimentary rock, dan metamorphic rock, ya. Jadi ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa adanya suatu kejadian tertentu, maka batuan itu misalkan karena panas tinggi, karena tekanan tinggi, karena larutan atau pelumeran, maka batuan itu akan pecah. Kalau batuan itu pecah misalkan batuan beku ini, ya,
karena kena tekanan tinggi, ya mungkin pecah. Karena pengaruh panas, hujan, dingin, pecah. Kalau pecah dan tidak terikat lagi, maka menjadi tanah. Tapi begitu pecah, terikat lagi, maka menjadi batuan yang lain. Mungkin. Nanti kalau sifatnya berubah menjadi batuan metamorf atau menjadi batuan sedimen. Ya. Nah, di sini digambarkan ya bahwa kalau batuan ini melapuk itu menjadi tanah di sini. Ya. Tanah tidak tersementasi tetap menjadi tanah. Ya. Tanah melapuk tidak kemana-mana tadi menjadi batuan apa tadi? Ada yang bisa menjawab tadi batuan apa? Tanah apa? Residu, Pak. Residual soil. Ya. Kalau tanah terbawa ke tempat lain, nanti ada yang membawa angin menjadi aeolian, yang membawa misalkan apa air laut menjadi marine gitu ya. Nah nanti itu disebut dengan tanah apa? Tanah apa tadi? Coba saya. Ini ada nama transported soil. Jadi ada residual soil, ada transported soil gitu ya. Jadi ini gambarannya ini. Ya, nanti saudara akan memperdalam ini nanti pada saat mengerjakan tugas yang pertama nanti ya. Karena jadi kalau misalkan batuan metamorf ini ya, kemudian kena panas tinggi, kena tekanan tinggi, larutan ya, dan bisa juga batuan metamorf menjadi batuan lain yang tetap batuan ya. Kemudian kalau batuan metamorf melapuk kemudian tidak terikat menjadi tanah. Erosi pelapukan menjadi tanah. Badan sedimen nanti kena panas tinggi, tekanan, larutan, tersementasi menjadi batuan metamorf. Kalau tidak tersementasi menjadi tanah, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini gambaran siklus batuan, atau bisa juga nanti saudara gambarkan dengan ini ya. Jadi ini tanah, ini batuan aslinya, batuan beku, ada nanti batuan metamorf, malian, ada batuan sedimen, gitu ya. Jadi mungkin dari magma nanti naik ke atas, kemudian ya ada lava mendingin menjadi batuan beku. Nanti kalau belum apa lava ke atas sebelum keluar sudah beku, nanti ada batuan beku dalam, ya itu ya. Ada batuan beku dalam, ada batuan beku luar dan sebagainya nanti. Ini harusnya dipelajari di ini di apa mata kuliah geologi teknik, ya. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana terbentuknya tanah, ya. Jadi dari sini itu sebenarnya kita bisa banyak cerita bagaimana tanah itu terbentuk, gitu ya, terbentuk. Ya. Kemudian nanti bisa saudara pelajari sendiri, gitu ya. Bagaimana terbentuknya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf itu bisa dari sini. Ini adalah ringkasannya gitu ya, yang dari ketiga, ini cerita tiga batuan tadi itu ya, ada batuan metamorf, ada batuan beku itu ya, ada batuan apa namanya sedimen, ya. Kemudian ini apa masing-masing dari penjelasan masing-masing batuan tadi, batuan beku itu contohnya ini ada batuan kasar, nanti ada granit, ada diorit, ada gabbro gitu ya. Kemudian ada batuan beku halus, ada riolit, ada basal ya. Ada batuan lava, ada obsidian, ada batu apung gitu ya. Nah ini. Kemudian ini yang tadi batuan beku ya. Ada skoria, ada basalt, ada obsidian ya. Ada dike, ada pipe, ada apa lakolit, ada batolit ini. Ini harapannya saya kemarin tuh saudara sudah dapat ini di mata kuliah geologi teknik sebetulnya. Tapi kalau enggak ya mungkin sekedar tahu aja karena fokus saudara adalah bukan belajar mengenai geologinya tapi belajar mengenai mekanika tanahnya. Ya. Tapi harus tahu asal usul tanah itu dari mana, kenapa kok jadi tanah dan sebagainya. Ya. Ini adalah
batuan sedimen. Ini adalah ceritanya, nanti contoh dari batuan sedimen itu apa saja, mulai dari batuan serbeh, batu pasir, ada mudstone, ada konglomerat gitu ya. Jadi kalau di di pembicaraan umum kan ada konglomerat itu adalah orang yang kaya, tapi di bidang geologi konglomerat itu adalah jenis dari batuan sedimen kan gitu ya. Dan ada batuan gamping, dolomit, ada evaporit ya, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari batuannya, dari batuan sedimen gitu ya. Kemudian nah ini batuan metamorf, batuan malian. Nanti ada batuan yang terfoliasi, batu tulis, sabak, skis, ada gneis ya. Ada batuan tak terfoliasi yaitu kuarsit, marmer, dan antrasit. Nah, ini adalah yang tadi melapuk ini. Mungkin kita fokuskan di sini aja. Ini nanti pada waktu UTS nanti akan keluar di soal biasanya nanti ya. Jadi kenapa kok terjadi tanah ya? Kenapa batuan kok menjadi tanah? Ya, jadi secara garis besar ada dua hal yang menyebabkan batuan itu melapuk. Yang pertama pelapukan mekanis ya. Dan ini adalah ciri-cirinya apa, penyebabnya apa, nanti di sini ya. Nanti kalau ada soal keluar seperti ini ya, paling tidak saudara harus bisa menjelaskan seperti ini. Jadi misalkan pelapukan mekanis ya, terjadi apabila batuan berubah menjadi fragmen yang lebih kecil. Artinya yang tadinya batuan besar, masa batuan melapuk menjadi batuan kecil-kecil ya, tanpa terjadi suatu perubahan kimiawi. Ya, jadi artinya sifat batuan utuh dan batuan kecil-kecilnya tetap sama, tidak terjadi perubahan sifat. Kalau berubah sifatnya, maka itu terjadi pelapukan yang kimiawi. Jadi kalau pelapukan mekanis, cirinya adalah sifat batuan utuh, batuan induknya tetap sama dengan batuan fragmen kecilnya. Hanya bentuknya jadi kecil-kecil gitu ya. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan adalah pengaruh iklim, mungkin temperatur tinggi, tekanan tinggi, curah hujan dan sebagainya ya. Ada eksfoliasi, nanti ada erosi misalkan. Erosi angin, hujan, abrasi dan kegiatan organik misalkan. Itu akan menyebabkan batuan melapuk. Di sisi lain ada yang karena kegiatan kimiawi, maka batuan besar itu melapuk menjadi batuan lain atau mineral lain ya. Nah, sehingga antara batuan induk dan batuan fragmen kecilnya sifatnya berbeda. Kenapa? Karena proses berubahnya melapuknya itu melalui proses oksidasi misalkan, atau proses pelarutan atau solution atau polumeran atau hidrolisi. Nah, jadi kalau di sini tadi sifat antara batuan induk dan batuan fragmennya sama, kalau di sini tidak sama, gitu ya. Kemudian di sini adalah yang tadi ya, tadi jawabannya tadi itu ya. Nanti kalau keluar itu ya. Kemudian ini adalah yang residual soil tadi sudah ini sebetulnya, ini diulang-ulang ini ya. Jadi ini adalah yang tadi ada aluvial, ada gletscher, ada angin, ya, ada aeolian dan sebagainya. Ya. Kemudian ini adalah kalau kita gambarkan, jadi misalkan tanah itu saya potong ke bawah gitu ya. Jadi mungkin bagi saudara yang baru belajar teknik, ini kadang-kadang membayangkan gambar ini agak sulit ya. Jadi gambar ini adalah kalau seolah-olah saudara memotong tanah itu ke bawah, dipotong seperti kue lapis itu saudara potong ke bawah itu, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, kalau yang atasnya adalah kajian apa yang tanah, tapi yang mengkaji adalah teman saudara yang belajar di pertanian. Jadi yang topsoil ini adalah oleh orang pertanian, nanti bagaimana menjadikan tanah itu menjadi tanah yang subur misalkan, supaya nanti kalau ditanami tanamannya akan menghasilkan produksi buah-buahan yang tinggi misalkan, atau menghasilkan produksi padi yang besar misalkan. Itu yang untuk topsoil ini adalah yang diolah oleh orang pertanian.
Nah, kita nggak peduli di bidang teknik sipil, nggak peduli. Yang kita cari adalah bagaimana kita mencari tanah yang keras, yang kuat. Jadi supaya nanti kalau kita membangun suatu bangunan di atasnya, bangunan itu menapak pada tanah yang keras. Jadi kita mencari. Oleh karena itu, maka saudara walaupun secara awam pernah tahu bahwa ada suatu bangunan yang untuk menopangkan itu harus melalui pondasi yang panjang itu. Mungkin saudara mengenal ada paku bumi atau tiang pancang. Itu adalah dalam rangka bagaimana menyalurkan beban bangunan itu sampai ke tanah keras yang dalam. Mungkin di kampung-kampung orang membangun rumah ya nggak perlu tiang pancang karena cukup menggunakan batu kali aja cukup. Kenapa? Karena bebannya kecil, jadi nggak perlu saudara menopangkan menggunakan tiang pancang. Ya, tapi jangan mentang-mentang nanti saudara belajar di teknik sipil, saudara bangun rumah kampung satu lantai aja, saudara mengusulkan, oh ini harus pakai tiang pancang lah, nanti diketahuin orang. Ya, jadi ya gitu ya. Jadi nanti setelah belajar ini nanti ada mata kuliah fondasi. Nah, disitulah nanti saudara belajar kalau kita membangun satu bangunan itu nanti fondasi apa yang cocok? Cukup fondasi dangkal, batu kali misalkan, atau fondasi yang menggunakan tiang pancang atau bor pile atau yang lain. Ya, ya ini ada. Ya, jadi gambarannya adalah seperti ini. Jadi yang kita kaji itu adalah bagaimana kita mencari tanah yang keras, yang kuat, yang daya dukung tanahnya besar, gitu ya. Ini adalah berikutnya, ini yang tanah tadi sudah kita lewati aja ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Ada transported soil, ada aeolian yang tadi berpindah karena angin ya, nanti ada aluvial gitu ya. Nah, ini adalah gambaran jenis tanahnya ya. Kemudian ini adalah secara teknis ya, secara teknik sipil gitu ya. Maka tadi sudah saya jelaskan bahwa tanah itu terdiri dari 3 komponen kan gitu ya. Ada komponen agregat atau butiran, ada komponen rongga, yang mana rongga itu bisa berisi air atau bisa berisi udara. Nah, terkait dengan yang agregat, yang butiran tadi, tentunya ya macam-macam. Kalau saudara mengambil tanah di Malang misalkan, tentunya nanti akan berbeda tanah di Jakarta. Bagi yang saudara tinggalnya di Kalimantan, nanti berbeda lagi. Berbeda butirannya, berbeda warnanya, ya, berbeda mineralnya, ya. Mungkin kalau di orang di Jakarta dan sekitarnya, kalau ditanya warna tanah itu apa? Mungkin sebagian besar menjawab tanahnya merah. Sehingga di sana ada tanah merah, ada tanah abang kan gitu ya. Karena di sebagian besar tanah di sana warnanya itu. Kalau saudara yang tinggalnya di Pantura, misalnya Gresik, Lamongan, nanti cenderung menjawab tanahnya itu ya putih agak kekuning-kuningan. Bagi yang tinggal di Malang, misalkan menyebut tanah itu warnanya coklat tua. Bagi yang di Gunung Kidul sana, orang nyebut, kalau ditanya, tanah itu warnanya apa? Putih. Artinya apa? Artinya tanah di satu tempat itu tidak bisa sama warnanya, tidak bisa bersama jenisnya, tidak bisa sama kekuatannya. Sehingga ya perlunya saudara belajar mekanika tanah itu untuk mengenal lebih lanjut bagaimana perilaku tanah di suatu tempat gitu ya, karena nggak bisa saudara menyelidiki tanah di Malang kemudian saudara bawa sifat-sifat tanah di Malang itu untuk membangun di Papua misalkan, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi harus setempat. Jadi di mana saudara akan bangun, disitulah saudara harus menyelidiki tanah. Jadi harus diinvestigasi jenis tanahnya apa, butirannya seperti apa, ya kekuatannya, sampai nanti saudara mengetahui dengan baik bagaimana kekuatan tanahnya. Ya, kalau secara teknik ya ini nanti ada kerikil, gitu ya, ada pasir, ada lano, ada lempung. Ini bergantung kepada besar butirannya, gitu ya. Nah, tapi secara garis besar, kalau saudara pernah belajar
teknik sipil ya kalau ditanya tanah itu sebenarnya dikelompokkan menjadi dua saja, tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Yang berbutir kasar itu diwakili oleh kerikil dan pasir, sedangkan yang berbutir halus adalah lano dan lempung, ya, lano dan lempung. Nah, jadi ada tanah berbutir kasar yang atas dan tanah berbutir halus yang bawah. Ini sifatnya sangat berbeda, ya. Kekuatannya juga berbeda, perilakunya berbeda, ya. Kemudian ini apa namanya? Rentang batas ukuran butiran tanah dari berbagai institusi gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa tanah itu terdiri dari kerikil, gravel, ada sand, pasir, ada silt, lano, dan clay, lempung ya. Nah, ini beberapa institusi mengkategorikan besaran yang berbeda-beda, tapi intinya ya inilah ya. Artinya kategori gravel ini sama semua ya. Kemudian itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Bagaimana saudara memisahkan ada gravel, ada sand, ada silt, ada clay. Tentunya ada suatu alat yang dapat kita gunakan untuk memisahkan fragmen tanah itu berbutir halus atau berbutir kasar, yaitu dengan cara nanti ada uji ayakan. Jadi diayak, ya, diayak, ya. Ini adalah bentuk tipikal butiran berbutir kasar ya. Jadi butirannya ada yang tajam, ada yang semi rounded, ada yang rounded ya. Jadi semakin jauh, tadi kan ada tanah itu yang transported ya, yang berpindah tempat, ada tanah yang tidak berpindah tempat. Semakin jauh tanah itu berpindah tempat, maka butirannya semakin bulat. Tapi semakin tanah itu tidak berpindah tempat, maka setelah melapuk secara fisika atau secara mekanis tadi, kan nggak kemana-mana, artinya ya pecah, maka ada kecenderungan sisi-sisi dari bentuknya tajam. Tapi kalau menggelinding agak jauh, maka menjadi rounded atau semi rounded, artinya tidak tajam. Jadi cirinya seperti itu. Mungkin saya minta tolong ya, masing-masing ketua kelas untuk mendokumentasikan ini ya, nanti dengan print screen nanti saudara kirim ke grup WA ya, nanti untuk dokumentasi saya perkuliahan yang saya berikan malam ini ya. Minta tolong masing-masing ketua kelas untuk, atau siapapun lah ya, walaupun bukan ketua kelas, saya minta tolong untuk melakukan dokumentasi ya, nanti dikirim ke grup WA. Baik. Ini adalah bentuknya, tadi ada yang rounded, ada yang subangular, ada angular, jadi semakin lincip ini artinya tanah itu nggak jauh, perginya nggak jauh ya. Kalau saudara itu nggak pernah kemana-mana itu kan perginya nggak jauh itu ya. Ini bentuknya angular. Tapi kalau sudah perginya jauh kemana-mana ini jadi rounded seperti ini ya. Nah ini, atau sub-rounded seperti ini. Ya, jadi semakin rounded ini artinya tanah itu berpindah tempatnya semakin jauh. Ya, ini adalah mineral lempung. Ini yang penting sekali. Ya, jadi dari berbagai jenis tanah tadi itu yang nanti harus saudara lebih hati-hati kalau saudara menghadapi tanah yang lempung, utamanya yang kandungan mineralnya adalah montmorillonite atau bentonite. Kenapa? Karena itu sifat kembang susutnya tinggi. Nah, kalau sifat kembang susutnya tinggi, maka nanti akan membahayakan bagi bangunan yang akan saudara bangun di atasnya. Contohnya di mana? Ya, kalau di Pulau Jawa, tanah yang kandungan mineralnya montmorillon itu di sekitar Pantura sana, ya, mungkin sekitar Gresik, ya, Lamongan, Tuban, ya, Bojonegoro itu ini termasuk lempung yang kembang susutnya tinggi, gitu ya. Kalau di tengah mungkin daerah Ngawi, Star Ngawi itu ada beberapa tempat yang kembang susutnya tinggi, gitu ya. Ini adalah bentuk susunan dari lempung ya. Ini kita
bisa lewati aja karena nanti ini hampir-hampir nggak pernah keluar nanti di ini ya. Nah ini penting ini ya. Jadi jenis mineral lempung yang pertama adalah kaulinit, ini harus tahu karena ini sering saya keluarkan di ujian-ujian ya. Ilit, ada montmorillonit atau bentonit, ada lacustrin misalkan ya. Jadi ini adalah jenis mineral lempung ya. Jadi yang apa namanya? Yang harus diwaspadai kalau mineralnya yang ini montmorillonit atau bentonit. Kalau yang kaulinit ini mungkin banyak dicari orang, utamanya yang nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk keramik dan sebagainya, untuk gerabah, untuk genteng dan sebagainya itu ya. Ini banyak bagi saudara yang tinggal di Tulungagung, Trenggalek itu banyak tanahnya mengandung kaulinit ini. Sehingga tanah itu dibawa kemana-mana nanti ya. Ke Malang, mungkin ke daerah Dinoyo itu nanti jadi produk keramik dan sebagainya, atau ke tempat lain yang memproduksi genteng dan sebagainya. Ya. Kemudian ini adalah kalau kita lihat menggunakan apa namanya scanning elektron fotomikrografi ya, nanti ilit itu seperti ini. Kalau yang ini apa? Yang ini tadi adalah yang kaulinit ya. Yang ini adalah yang montmorillonit ya, aloisit ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian mungkin itu ya untuk yang pertama. Ini adalah gambaran apa ayakan tadi ya. Nanti di semester depan saudara akan ketemu dengan materi ini ya. Tapi ini adalah tadi untuk membedakan tanah berbutir kasar dan halus itu melalui ayakan itu ya. Jadi ayakan itu ada ayakan yang halus ya, yang nomor 200, ada ayakan yang kasar. Nanti disusun gitu mulai dari halus, agak halus dan sampai yang kasar. Jadi kasar dulu sampai ke halus yang paling bawah ya. Nanti kemudian digoncangkan gitu supaya nanti pasir itu ini sekedar menggambarkan saja kan ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan ada tanah berbutir kasar dan halus nanti. Jadi bedanya tuh di sini. Jadi di ayakan nomor 200 ya. Ayakan nomor 200 itu artinya 1 inci persegi itu ada 200 lubang. Nah, ini ada catatan di sini. Kalau nomor 4 berarti dalam 1 inci persegi ada 4 lubang. Kalau nomor 100 berarti dalam 1 inci persegi ada 100 lubang. Nomor 200 berarti dalam 1 inci persegi ada 200 lubang. Jadi lubang yang merupakan batas ayakan batas tanah berbutir halus dan kasar itu di sini nomor 200 ini. Jadi kalau tanah itu lolos nomor 200 artinya bahwa tanah tersebut adalah tanah yang berbutir halus. Kalau tidak lolos tanah berbutir kasar. Jadi itu gambarannya seperti itu ya. Mungkin itu ya untuk perkenalan pertama ini ya. Dan yang penting lagi adalah mungkin saudara alami juga di semester yang lalu ya. Ini yang sering terjadi adalah perkara daftar hadir atau presensi itu ya. Nanti ada yang dituliskan nggak bisa ya, nggak bisa. Coba nanti tentunya tadi sudah saya umumkan presensinya karena sebetulnya kan kuliahnya siang tadi ya. Ya presensinya pas di jamnya itu ya. Karena ada apa batas-batasnya ya. Jadi saudara presensi jangan lupa tekan save change-nya. Kalau cuma tidak disimpan ya, nanti saudara dianggap nggak hadir itu. Ya, yang sering terjadi adalah itu, ya, sering terjadi apa namanya proses presensi tidak berjalan dengan ini, ya. Mungkin itu ya, itu yang apa namanya, yang dapat saya berikan terkait dengan perkenalan malam ini. Terus untuk kuliah nanti oke, ya, untuk kuliahnya ya tidak, kalau inginnya saya setiap minggu ya ketemu seperti ini ya, supaya katanya kalau nggak sering ketemu nggak sayang nanti. Ya. Tapi ya paling tidak
3 atau 4 kali lah ya nanti ini nanti. Tapi tetap saya buka kesempatan saudara bisa chatting dengan saya melalui WA, boleh gitu ya di grup itu ya. Nanti kalau ada materi yang dirasa saudara nggak jelas nanti ya silakan saudara WA aja di grup, nggak apa-apa nanti ya. Nanti akan saya jelaskan. Misalkan ada satu materi yang saudara merasa bingung, ya nanti kita buka kelas saja sudah ya. Ya, walaupun katanya Pak Rektor nggak boleh terlalu lama-lama katanya, nanti kuotanya banyak habis ya. Nanti pokoknya saudara ada kebingungan, ada ini, silakan saja nanti saudara misalkan janjian sama temannya, bagaimana kalau buka kelas gitu, silakan nanti saya akan akan saya layani ya. Atau kalau nggak buka kelas ya mungkin saudara cukup chatting melalui WA, boleh silakan terkait dengan materi. Tapi kalau perlu buka kelas silakan. Nanti saya akan buka kelasnya ya supaya nanti artinya walaupun kita dibatasi oleh tempat ya, kalau waktu saya lebih bebas ini karena kapanpun saudara minta ada kelas saya bisa layani gitu ya. Pokoknya saya pas nggak ada tugas yang lain ya. Mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan mata kuliah ini, mungkin terkait dengan penilaian, terkait dengan apa, mumpung kita masih di awal, silakan ditanyakan, ya, ditanyakan apapun silakan. Oke, saya buka kesempatan, saudara bisa menanyakan, ya, itu ya. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan di Sipejar, Bapak ada upload tugas, Pak ya? Oke, itu ya. Dikerjakan, diketik di Word atau ditulis tangan, Pak? Bebas, jadi silakan saja kalau saudara bisa tulis tangan boleh, silakan mau pakai Word boleh ya, pakai silakan. Pokoknya saya tidak membatasi harus diketik atau ditulis tangan. Ya silakan aja. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Yang jelas harapan saya adalah itu hasil karya saudara sendiri gitu ya, karena dalam proses belajar kan ini ya saudara harus melakukan sesuatu supaya nanti saudara bisa memahami dengan lebih baik sebenarnya ya. Dan saya nggak membatasi harus dengan tulis tangan juga boleh gitu ya, dan nggak ada bedanya nanti ya. Sebenarnya saya senang kalau tulisan tangan saudara tuh ya. Tapi nggak wajib lah ya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya memang jadi ini ya harus banyak banyak permakluman ya, banyak permakluman ya. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Tadi sudah ada yang saya minta tolong tadi sudah ada ya yang mendokumentasikan ya gambarnya ya. Nanti minta tolong di share ya di grup WA. Ini yang paling jauh kalian dari mana? Ini saya ingin kenal juga ini. Dari? Dari Batam, Pak. Dari Batam ada? Ya, dari Saya, Batam. Dari? Ini kalau kuliah biasa mesti saya tanya satu-satu ini dari mana. Karena waktu saya muda itu saya hampir keliling Indonesia gitu ya. Jadi mungkin saya pernah singgah di tempat saudara ini ya. Dulu waktu masih muda, sekarang sudah agak tua ini. Ya, waktu muda itu kemana-mana. Di Sulawesi itu mulai dari selatan sampai Manado, Gorontalo itu saya sudah pernah singgahi itu ya. Di Ambon, di di Pulau Rote yang paling selatan saya sudah pernah gitu ya. Yang belum pernah terus terang di Papua saya. Kalau yang tempat lain
Insya Allah saya sudah pernah Kalimantan berapa tempat sudah gitu ya, Sumatera gitu ya, Lubuk Linggo di Padang sampai di ini apa Bukit Tinggi pernah. Tapi ya cuma ada tugas-tugas ya bahasa 4-5 hari lah ya, bukan tinggal di sana. Oke ya, jadi saya tetap berharap walaupun kuliahnya seperti ini ya gimana ya, saudara tetap semangat itu ya, semangat dan yakin pilihan saudara itu adalah pilihan terbaik, gitu ya, pilihan terbaik. Karena saudara tidak mengalami sendiri, semua itu seperti itu, ya, semua seperti itu. Bahkan saya pun ngajar dengan cara ini juga, ya, baru 3 semester inilah. Tadinya kan selalu ngajar ya, namanya ngajar ya ketemu langsung dengan mahasiswa gitu ya, bisa berinteraksi langsung, bisa konsultasi langsung, bertanya langsung. Ini sudah 3 semester ini, ya dengan cara ini gitu ya. Saya sampai ini ya, waduh ini kok nggak kenal sama mahasiswa ini ya. Jadi nggak asik gitu ya, nggak ketemu ya, nggak asik. Bahkan saya bimbing skripsi itu banyak yang online ini. Nah itu ya, wah ini tantangannya juga besar juga bimbing skripsi ke online. Bahkan ujian online. Nah itu ya, wah ini. Tapi ya nggak apa-apa ini mungkin kalau nanti pandemi sudah selesai, ini bisa untuk cerita nanti, oh dulu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saudara punya sejarah tersendiri, pernah mengalami ini, ya. Jadi itu ya jangan jadikan satu hambatan, itu ya jadikan pengalaman yang mungkin berharga mungkin ya. Baik, mungkin itu ya, nanti kalau nggak ada yang ditanyakan, baik nanti kita bisa ketemu lagi. Jadi kalau jadwal saya nanti mungkin kira-kira 3-4 minggu lagi lah nanti kita ketemu, nanti saya menjelaskan secara apa namanya, tidak materi per materi, mungkin saya gabungkan nanti materi yang agak sulit-sulit itu nanti akan saya jelaskan gitu ya. Atau mungkin atas permintaan saudara boleh saudara request, misalkan materi ini nggak paham Pak, sulit, silakan nanti saudara ngajukan aja, nanti akan tetap saya layani untuk membuka kelas seperti ini, nanti termasuk akan saya berikan penjelasan apa ya, sedetail mungkin yang saya bisa begitu, seperti itu. Ya. Untuk presensi ada kesulitan nggak saudara? Aman Pak, aman. Aman ya? Oke, Ya, Pak. kalau aman, silakan. Jadi tidak ada hambatan ya, presensi. Tugas nanti saudara bisa baca di situ ya. Ya memang belum semua materi saya upload di Sipejar ya. Nanti baru materi pertama yang sudah saya berikan, nanti saya akan berikan berikutnya nanti ya. Materi-materi yang lain ya. Kalau perlu nanti ada contoh-contoh video mungkin ya, yang intinya adalah saya berusaha memberikan yang terbaik bagi saudara gitu. Dan gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik kita akhiri dulu ya pertemuan malam ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Semoga saudara sukses ya dalam studinya ya. Apa yang saudara cita-citakan nanti berhasil, cepat lulus ya, 4 tahun saja jangan lebih ya. Saya selalu mendorong mahasiswa jangan lama-lama, kuliah itu 4 tahun cukup, selebihnya iya nanti bisa S2 bisa S3 gitu ya. Jadi di S1 cukup 4 tahun saja, jangan molor-molor ya. Nanti misalkan saudara punya pacar situ, tinggal aja yang pacarnya ya, pokoknya 4 tahun lulus ya. Oke ya, baik kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat malam ya. Baik Pak. Sukses selalu saudara. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke.
Endi? Ayo. Juan. Assalamualaikum. Ajarin di sini aja Ju deh. Terus Black. Ayo. Ayo, PUBG Kak Ki. ajarin PUBG Kak Ki. PUBG Kak Ki. Sob, PUBG nggak kan? lu yang ituin langsung praktek weh. Siapa yang mau ini presenti? Present. Koko karo Miko. Met aja Met. Loh, Koko sudah. Niko udah. Ya Niko aku udah. udah. Aduh, kamu Yang belum. aja. Yang belum. Tanganku Dik, Belum kram. apa sih? apa? Belum apaan? Yang Oh, gue belum. yang belum install, yang belum install. Gua belum. Sob, Apa? Kasih tahu teman-temannya dong, biar bisa diajarin nanti. Ini kan direkam. Bentar. Maaf. Rekamannya gue matiin dulu. Ya wes, rekam. Oh, Pembang.